Bismillah. Kenapa antum buka masker? Pakai ya. Masker itu bukan perhiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pertama sekali saya mohon maaf atas keterlambatan. Nyari masjid ini susah juga. Baru pertama anak kesini. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas satu bagian dari keimanan terhadap hari akhir, yaitu tentang kehancuran dunia ini. Ini termasuk pokok keimanan. Mengimani adanya hari akhir, hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan dunia ini, dan dimulai dengan tiupan sangkakala yang dalam bahasa Arab disebut as-sur. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, qala a'rabiyun ya Rasulullah mas-sur. Ada seorang Arab Badui mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu as-sur, sangkakala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qarnun yunfakhu fihi. Sangkakala itu adalah sebuah tanduk yang ditiup padanya. Jadi itu bentuk sangkakala, seperti sebuah tanduk yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang nama malaikat Israfil, tapi dalam hadis-hadis tersebut ada kelemahan. Akan tetapi para ulama menyebutkan ada ijma' para ulama, nama malaikat yang meniupnya adalah Israfil. Walaupun hadis-hadis yang menyebut nama beliau itu tidak lepas dari kelemahan, namun ada ijma' ulama, nama beliau adalah Israfil, sebagaimana yang sudah masyhur.
Dan dalam Al-Quran banyak nama yang Allah berikan terhadap peristiwa ini. Di antaranya yang pertama disebut As-Soyhah, yang artinya teriakan yang sangat keras, suara yang sangat dahsyat. Di antaranya di surat Shad ayat ke-15. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan satu teriakan saja yang tidak ada setelah itu pengembalian. Juga di surat Yasin ayat ke-53. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah teriakan itu melainkan dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka berkumpul kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua juga dinamakan As-Sakhah, yang artinya suara yang sangat mengagetkan, karena seluruh makhluk yang mendengarkannya kaget, terperanjat luar biasa. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Abasah mulai ayat ke-33. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang sangat memekakkan tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, karena saking takutnya dia nggak peduli lagi dengan saudaranya. Wa ummihi wa abih, juga lari dari ibu dan ayahnya. Dia nggak peduli lagi dengan ibu dan ayahnya karena saking takutnya. Wa sahibatihi wa banih, juga dia lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, setiap mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya sendiri. Dia nggak peduli lagi dengan orang lain karena saking takutnya. Kemudian yang ketiga, di surat An-Nazi'at ayat 6-7, Allah menamakan sangkakala itu dengan dua nama dalam dua ayat ini. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah, pada hari ketika ar-rajifah menggoncang alam ini, kemudian disusul dengan ar-radifah. Ar-radifah artinya yang mengikuti, yang menyusul. Jadi dinamakan ar-rajifah, yang menggoncangkan, kemudian ar-radifah, yang menyusul. Dan jemaah sekalian, dua ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa tiupan sangkakala itu dua kali. Tiupan sangkakala itu dua kali. Memang ada khilaf ulama. Sebagian berpendapat 3 kali. 3 kali itu berarti pertama teriakan atau tiupan sangkakala yang membuat pingsan, kaget kemudian pingsan. Kemudian yang kedua mematikan. Dan yang ketiga membangkitkan kembali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua
hanya 2 tiupan. Tiupan yang pertama itu mengagetkan sekaligus mematikan. Jadi bukan sekedar pingsan lagi, mati sudah pada tiupan yang pertama. Dan tiupan yang kedua adalah membangkitkan kembali. Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah hanya 2 kali tiupan. Hanya 2 kali tiupan. Di antaranya adalah dijelaskan dalam ayat ini, An-Nazi'at 6:7. Kemudian juga di ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat ke-68. Ayat ini juga menegaskan sangkakala itu 2 tiupan. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Maka matilah makhluk di langit, yaitu para malaikat, dan makhluk di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiuplah yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan Allah, menunggu pengadilan Allah. Jadi dibangkitkan kembali. Maka ayat ini tegas, jelas menyebutkan 2 kali tiupan. Adapun dalil-dalil tentang tiupan 3 kali, ada 2 bentuk dalil. Yang pertama, tidak tegas menyatakan 3 kali. Yang kedua, tegas tapi hadisnya dhaif. Ada dalil tegas menyatakan 3 kali tiupan, tapi hadisnya dhaif. Sehingga pendapat yang kuat, yang lebih tegas adalah 2 kali tiupan. Dan ini adalah contoh perbedaan pendapat ulama dalam masalah akidah yang sedikit sekali. Jadi jemaah sekalian, dalam masalah akidah ada sedikit permasalahan ulama beda pendapat. Dan itu tidak melahirkan yang beda pendapat itu divonis sesat, tidak. Karena ulama sendiri beda pendapat. Tapi mayoritas masalah akidah ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Mayoritas dalam masalah akidah. Hanya ada beberapa yang ulama beda pendapat. Dan kalau ulama sudah sepakat, yang menyelisihinya itulah yang divonis sesat. Menyelisih ijma ulama, kesepakatan ulama adalah kesesatan. Di antaranya masuk dalam ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Di antara makna dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman adalah dia menyelisihi ijma. Maka apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat, kata Allah, sesuai dengan apa yang dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masirah. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berbeda dengan umumnya masalah fikih, ulama beda pendapat, mayoritas. Tapi enggak semuanya. Banyak juga ulama yang sepakat, banyak juga ulama sepakati dalam masalah fikih. Tapi mayoritas dalam masalah fikih ulama beda pendapat. Terkadang dalam satu masalah ada 2 pendapat, 3 pendapat, 8 pendapat, dan seterusnya banyak. Jangankan antar mazhab, sesama mazhab pun seringkali beda pendapat. Dan itu tidak juga melahirkan orang yang beda pendapat kita vonis sesat dalam umumnya masalah fikih.
dalam umumnya masalah fikih. Tapi hukumnya juga sama. Walaupun masalah fikih, kalau dia menyelisih ijma, maka dia dianggap sesat. Contoh masalah fikih jemaah sekalian. Ulama sepakat hukum zina itu haram. Kalau ada orang yang mengatakan halal, ini bukan sesat lagi, apa hukumnya? Kufur. Murtad dia, kafir, keluar dari Islam. Ini masalah fikih. Tapi ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Zina itu haram. Kalau ada seorang muslim mengatakan halal, maka batal Islamnya. Kecuali dia mungkin mu'alaf, baru masuk Islam, belum ngerti. Baik, jadi ini contoh dalam masalah akidah dari sedikit permasalahan yang ulama beda pendapat. Pendapat yang kuat insya Allah, tiupan sangkakala itu adalah 2 kali. Kemudian penamaan yang keempat disebut juga nakur. Fa idza nukira fin nakur. Dalam surat Al-Muddathir ayat ke-8. Dan apabila ditiup pada an-nakur, maknanya juga sama, sangkakala. Kemudian yang kelima, nama yang paling banyak yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah As-Sur. Inilah yang tadi kita sebutkan di surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis-sur. Juga di surat An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis-sur. Juga di surat Al-Haqqah ayat ke-13. Fa idza nufikha fis-sur. Ini yang paling banyak penamaannya. Yang maknanya adalah sangkakala. Bentuknya kata Nabi SAW seperti sebuah tanduk atau seperti sebuah trompet. Trompet kan bentuknya juga seperti tanduk yang sangat besar ukurannya. Iya. Nah, jemaah sekalian, itu yang bertugas adalah malaikat Israfil. Lalu apa yang beliau lakukan sekarang? Karena beliau belum diperintahkan untuk meniup. Apa yang beliau lakukan sekarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarfa sahibis sur," sesungguhnya pandangan mata sahibus sur. Ini hadis sahih yang menyebutkan nama beliau, sahibus sur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang bertugas meniup sangkakala. Tidak disebutkan persis siapa namanya, tapi tadi sudah kita jelaskan, ada ijma ulama, namanya adalah Israfil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pandangan mata beliau, munudhu wukila bihi, sejak beliau ditugaskan untuk meniup sangkakala, musta'iddun yanzuru nahwal arsh, selalu bersiap melihat ke arah arsh tanpa berkedip. Jadi itu yang beliau kerjakan sekarang, terus melihat ke arah arsh tanpa berkedip. Dan ini juga dalil Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh, dan Allah tidak membutuhkan arsh sedikit pun. Orang yang mengatakan kalau Allah di atas arsh berarti Allah butuh kepada arsh, atau tidak mungkin Allah di atas arsh, karena kalau begitu Allah butuh kepada arsh, maka berarti secara tidak langsung dia samakan Allah dengan makhluk. Dia bayangkan di kepalanya Allah seperti makhluk. Kalau begitu baru dia hilangkan sifat Allah di atas arsh. Jadi dua kali dia lakukan. Pertama, dia samakan di benaknya Allah seperti makhluk. Kalau di atas arsh berarti butuh kepada arsh.
Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia hilangkan sifat Allah istiwa di atas arsy. Kemudian yang ketiga, dia tuduh orang yang beriman Allah di atas arsy menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi berlapis-lapis kesalahannya. Dan tidak ada yang pernah mengatakan Allah tidak di atas arsy di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Semua berkata Allah di atas arsy. Nggak ada yang mengatakan Allah tidak di atas. Tidak ada yang berkata begitu. Itu akidah yang baru, yang muncul belakangan. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi torfuhu. Beliau tidak berkedip, terus memandang ke arah arsy, karena takut ketika diperintahkan, matanya belum kembali dari kedipannya. Jadi saking takutnya, kalau Allah perintahkan dia nggak siap, maka dia nggak pernah berkedip. Kana ainaihi kaukabani durriyan, kata Nabi SAW, dua mata beliau bagaikan dua bintang yang berkilauan, karena nggak pernah ditutup, nggak pernah berkedip, siap. Bayangkan, jutaan, mungkin ratusan juta tahun, mungkin miliaran tahun, wallahu alam, kita nggak tahu berapa lama itu beliau siap seperti itu. Tapi malaikat Allah berikan kekuatan yang sempurna. Mereka tidak merasa letih untuk taat kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Kekuatan mereka sempurna. Dan ini juga bisa kita petik betapa agungnya kekuasaan Allah dan betapa lemahnya kita. Baru duduk sebentar di majelis ilmu saja sudah nggak tahan ya. Ada yang sudah mulai ngobrol, ada yang buka HP, ada yang buka masker. Ini luar biasa kekuasaan Allah. Maka kita nggak pantas untuk menyombongkan diri. Hadis yang lain, diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Abbas, dari Zaid bin Arqam, dari Anas bin Malik, dari Jabir bin Abdullah, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru an yu'mar an yanfukha fayanfukh." Bagaimana mungkin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bisa hidup bersenang-senang sementara malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala telah meletakkannya di mulutnya, dan beliau menghadapkan wajahnya serta mempersiapkan pendengarannya, menunggu kapan diperintah untuk meniup, maka beliau akan langsung meniup. Jadi ini hadis kedua yang menjelaskan apa yang beliau lakukan. Ternyata trompet sangkakala itu sudah berada di mulutnya. Sambil melihat ke arah arsy, matanya tidak pernah berkedip, pendengarannya selalu disiapkan. Tinggal menunggu perintah untuk meniup, maka beliau akan segera meniup. Lanjutan hadisnya, qala al-muslimun, berkata kaum muslimin, fa kaifa naqul ya Rasulullah, apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Itu doa apa yang kita ucapkan supaya kita tidak merasakan dahsyatnya tiupan sangkakala? Nanti akan kita jelaskan siapa yang tersisa saat sangkakala ditiup. Sahabat bertanya,
doa apa yang kita baca ya Rasulullah? Qulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Afwan. Menghadap lagi sini posisinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah sebagai penolong, dan kepadanya lah sebaik-baiknya kita bertawakal. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Kita bertawakal kepada Allah Rabb kita. Inilah doa yang hendaklah kita baca. Kemudian jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan jarak antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Dan ini juga dalil yang menunjukkan, yang dengan tegas menunjukkan sangkakala itu 2 kali tiupan. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nafkhatain arba'in." Di antara 2 tiupan jaraknya adalah 40. Para perawi menyebutkan, mereka bertanya kepada Abu Hurairah, apakah 40 tahun? Kata Abu Hurairah, aku tidak bisa menjawab. Sebelumnya, apakah 40 hari? Aku tidak bisa menjawab. Apakah 40 tahun? Aku tidak bisa menjawab. Apakah 40 bulan? Aku tidak bisa menjawab. Jadi Abu Hurairah tidak bisa memastikan, bisa jadi beliau lupa, maka beliau tidak berani menjawab. Atau memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan 40 apa maksudnya. Hanya saja pada umumnya disebutkan jumlah seperti ini adalah tahun, hitungan tahun. Iya. Baik, jadi jemaah sekalian, inilah tentang tiupan sangkakala. Kemudian kita lihat bagaimana keadaan makhluk-makhluk di dunia ini, tentang keadaan bumi saat ditiup sangkakala itu. Sangat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskannya. Di antaranya dalam surat Al-Zalzalah, mulai dari ayat pertama, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, terjadi gempa bumi yang begitu hebat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Subhanallah jemaah sekalian, sekarang ini saja kalau terjadi gempa bumi, luar biasa rasa takut manusia, dan efeknya yang dahsyat, bisa menghancurkan rumah-rumah, gedung-gedung, apalagi hari kiamat. Dan di surat Al-Kahfi ayat 47, "Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah." Dan ingatlah hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu pun melihat bumi itu menjadi datar. Artinya apa? Semua yang ada di permukaan bumi runtuh, hancur. Gedung-gedung tinggi yang sering kita lihat di Jakarta itu habis semuanya, tidak tersisa. Gunung-gunung pun berterbangan. Wa hasyarnahum
falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia, yaitu setelah dibangkitkan, dan tidak ada yang kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Di surat Al-Muzammil ayat ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan jadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Jadi bumi dan gunung hancur menjadi butiran-butiran pasir yang berterbangan. Dalam surat Al-Waqi'ah mulai ayat yang keempat, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan seluluh-luluhnya, maka jadilah ia debu-debu yang berterbangan. Inilah keadaan bumi bersama gunung-gunung. Allah sebutkan juga secara khusus tentang gunung di surat Thaha mulai ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Katakanlah, Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung itu di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan jadikan gunung-gunung itu rata, tidak ada bekasnya sama sekali. Hancur sehancur-hancurnya, hilang gunung itu. Maka tidak ada kamu lihat tempat yang rendah maupun tempat yang tinggi, semuanya rata. Di surat An-Naml ayat ke-88, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu mengira dia tetap di tempatnya, padahal dia berterbangan seperti awan yang berjalan. Sunnallahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Itulah perbuatan Allah yang membuat segala sesuatu dengan kokoh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi gunung-gunung itu menjadi debu-debu yang berterbangan, hancur, musnah. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Saat gunung-gunung dihancurkan dan bumi juga dihancurkan, digoncangkan dan dihancurkan. Maka Allah sebutkan keadaan manusia di surat Al-Hajj mulai ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari kamu melihatnya, setiap ibu yang menyusui meninggalkan bayinya karena saking takutnya. Jemaah sekalian, kita tahu bersama bagaimana sayangnya seorang ibu terhadap anak. Makin kecil seorang anak, makin besar rasa sayang seorang ibu kepadanya. Anak yang masih menyusui luar biasa besarnya kasih sayang seorang ibu kepadanya. Tapi ketika hari kiamat, ibunya meninggalkan anaknya begitu saja, saking takutnya.
Berarti kita bisa bayangkan dahsyatnya rasa takut di hari itu. Sampai seorang ibu melupakan anaknya demi menyelamatkan dirinya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita hamil keguguran. Karena saking dahsyatnya goncangan semua keguguran yang sedang hamil. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan engkau lihat manusia seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk, namun azab Allah sangat dahsyat. Jadi inilah keadaan manusia ketika itu. Juga sudah kita sebutkan tadi di surat Abasa mulai ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Ketika ditiup sangkakala, hari saat seseorang lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibu dan ayahnya, meninggalkan istri dan anaknya. Setiap orang pada hari itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri, urusan sendiri-sendiri. Jemaah sekalian, di hari-hari sekarang ini, seorang ayah itu bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi keluarganya, melindungi anaknya. Kalau ada yang mau menyakiti keluarganya, nyawanya sekalipun dia pertaruhkan untuk melindungi mereka. Tapi di hari kiamat, dia nggak peduli lagi dengan keluarganya, dia tinggalkan. Jadi ini menunjukkan rasa takut manusia yang luar biasa. Nggak ada lagi keberanian seperti hari ini. Di surat Al-Mu'minun ayat 101, Allah juga mengatakan, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Dan apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi nasab antara mereka pada hari tersebut, dan tidak lagi mereka saling bertanya. Bagaimana anak saya? Bagaimana nasib istri saya? Bagaimana orang tua saya? Nggak ada. Semua memikirkan dirinya sendiri saja. Tidak peduli lagi dengan orang lain karena saking takutnya mereka di hari itu. Bagaimana dengan keadaan langit? Di surat Al-Infitar ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Apabila langit terbelah. Kemudian di surat At-Takwir ayat ke-11, wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit ditarik kemudian dilipat. Terbelah, ditarik kemudian dilipat. Lalu digulung oleh Allah di dalam genggamannya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, yaitu mereka berbuat syirik. Maka orang yang berbuat syirik, kata Allah dalam ayat ini, tidak memuliakan Allah, namun sebaliknya mereka melecehkan Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang berbuat syirik itu yang paling dimurkai oleh Allah, karena dia menghina Allah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu Allah jelaskan mengapa itu adalah pelecehan, karena Allah Maha Kuasa. Allah jelaskan kepada kita di antara bentuk kekuasaannya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya
bumi yang sangat luas dan jumlahnya 7 lapis ini dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was-samawatu matwiyatum biyamini, dan langit-langit seluruhnya digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya, orang yang berbuat syirik, dia menafikan maha sucinya Allah dan menafikan maha tingginya Allah. Berarti dia lecehkan Allah dan dia rendahkan Allah. Dan ini juga penjelasan logis mengapa kita umat Islam harus marah, benci kepada orang yang berbuat syirik, kepada orang-orang kafir, karena mereka menghina Allah, merendahkan Allah. Kemudian bagaimana keadaan matahari dan bulan? Keadaan matahari di surat At-Takwir ayat pertama Allah mengatakan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Digulung dengan apa? Dengan bulan. Dibenturkan, kemudian dilemparkan ke bumi. Di surat Al-Qamar ayat ke-8 dan ke-9, kata Allah tentang bulan, wa khasafal qamar, dan hilanglah cahaya bulan. Matahari juga begitu, hilang cahayanya karena digulung dengan bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan digulung, dibenturkan antara matahari dan bulan. Digulung, dibenturkan antara matahari dan bulan sehingga hilang cahaya keduanya. Cahaya keduanya hilang. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, beliau menukil dari Ibnu Zaid tentang makna wa jumi'asy syamsu wal qamar. Surat Al-Qamar ayat ke-9, surat Al-Qiyamah ayat 9. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan, dibenturkan, disatukan. Qala jumi'a farumiya bihima fil ard. Maknanya adalah dikumpulkan, kemudian keduanya dilempar ke bumi. Ini bagaimana nasib bumi ketika itu? Matahari dan bulan jatuh ke bumi. Subhanallah. Padahal bumi ini kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Disebutkan dari Atha bin Yasar juga dalam tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan, yujma'ani yaumal qiyamah thumma yuqdzafani fil bahr fayakunu narullahil kubra. Matahari dan bulan disatukan, lalu dilempar ke bumi, jatuh di laut. Maka jadilah api Allah yang sangat besar. Nanti akan kita sebutkan bagaimana yang terjadi pada laut itu. Nah, sebelumnya tentang bintang-bintang dulu. Surat Al-Infitar ayat kedua. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Itulah keadaan bintang-bintang. Subhanallah, bukan hanya matahari dan bulan, bintang-bintang pun berjatuhan. Lalu bagaimana keadaan laut? Surat Al-Infitar ayat ketiga.
wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut dijadikan meluap. Jadi bumi ini habis ternyata. Bumi ini ditelan lautan, tsunami yang sangat dahsyat. Kemudian setelah itu apa yang terjadi jemaah sekalian? Surat At-Takwir ayat ke-6. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap dan dipanaskan menjadi api. Subhanallah. Jadi bukan tsunami air lagi. Air lautan itu berubah menjadi api. Seperti yang dikatakan oleh Atha bin Yasar tadi. Saat jatuhnya matahari dan bulan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari merasakan dahsyatnya kiamat tersebut. Makanya ini pembahasan terakhir, siapa yang merasakan dahsyatnya kiamat? Siapa yang merasakan dahsyatnya kiamat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah. Artinya apa? Tidak ada lagi di muka bumi ketika itu seorang pun yang beriman. Yang tersisa yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang kafir. Karena itu bagian dari azab. Orang yang merasakan gempa bumi hari ini saja, atau tsunami, atau musibah lain, itu tersiksa jemaah sekalian. Apalagi hari kiamat. Maka yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, walladzina yattakhiduna al-qubura masajidah." Sesungguhnya di antara golongan manusia yang paling buruk adalah dua golongan. Pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tapi sebagian orang malah menganggap itu amal soleh. Padahal kata Nabi SAW, mereka termasuk seburuk-buruk makhluk yang suka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran, dan lain-lain. Maka kata Nabi SAW, yang merasakan dahsyatnya kiamat adalah makhluk yang paling buruk. Siapa mereka? Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Siapa makhluk yang paling buruk? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan orang kafir enggak keluar dari dua golongan ini. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang mempersekutukan Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi hubungkan hadis dengan ayat ini. Yang merasakan dahsyatnya hari kiamat adalah seburuk-buruk makhluk, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang beriman semuanya sudah wafat. Jadi jangan bayangkan mau nonton hari kiamat. Na'udzubillah. Yang merasakan dahsyatnya kiamat hanyalah orang-orang kafir. Baik. Satu faedah jemaah sekalian terkait hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak tersisa lagi di muka bumi yang mengucapkan Allah Allah.
Apakah ini adalah dalil kita boleh berzikir Allah, 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 Allah? Jawabannya tidak. Ini bukan dalil. Dan tidak ada dalil cara berzikir seperti itu. Hanya menyebut satu nama Allah atau dua nama Allah, seperti Allah, 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 atau Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, atau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada cara berzikir seperti itu. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Lalu apa makna hadis ini? Maknanya dijelaskan dalam riwayat yang lain. Maknanya bisa jadi ada dua, tergantung cara membacanya. Kalau kita baca Allahu, Allahu dengan di dhammah, maka maknanya dijelaskan dalam riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqul la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat jika masih ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi. Itu maknanya. Makna Allah, Allah dijelaskan dalam riwayat yang lain, maksudnya la ilaha illallah. Karena satu riwayat harus dipahami dengan riwayat lain yang menjelaskan apabila ada riwayat yang lain. Iya. Kemudian bacaan yang kedua bisa dibaca dengan di fathah, Allah, Allah. Maka itu maknanya adalah bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat sampai sudah tidak ada lagi yang berdakwah, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hancurlah muka bumi ini. Jangankan hancur semuanya, mungkin satu desa hancur karena ada orang berbuat maksiat, lalu yang lain semuanya diam. Ini bisa jadi sebelum hari kiamat. Sebagaimana kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya orang baik juga akan kena. Kenapa? Mereka diam saja. Jadi hati-hati. Allah timpakan azab bukan hanya para pendosa yang kena, orang baik pun kena karena mereka diam saja. Jadi ini pentingnya kita berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan ilmu. Jangan kita berdakwah bukan melakukan perbaikan, malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah pembahasan singkat tentang dahsyatnya kehancuran dunia dan orang yang merasakannya. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ditulis mungkin. Sambil menunggu yang tertulis, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Dariyah ketika Rasulullah SAW bertanya dengan seorang Dariyah, ketika dia bertanya, bertanya siapakah saya, mana gitu. Lalu Rasulullah SAW ditanya, siapakah saya? Lalu budak tersebut mengatakan, anta Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah berkata, maka bebaskanlah dia karena dia seorang mukminah. Yang menjadi pertanyaan Anda selama ini dengan hadis-hadis yang lain bahwa Islamnya seseorang itu adalah dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mengkompromikan hadis ini untuk menjelaskan kepada orang-orang Asy'ari yang mereka menolak tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil hadis tentang zuriyah Isa. Baik. Jemaah sekalian, hadis Jariyah, budak perempuan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibebaskan.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab dari guru beliau Imam Malik. Karena tuannya, sahabat yang mulia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu memukul budaknya, maka Nabi SAW marah dan menyuruh dia untuk bebaskan budaknya sebagai kafarah, hukuman terhadapnya karena memukul budaknya. Tapi syarat kebebasan, dia haruslah budak yang sudah beriman. Kalau belum beriman, belum boleh dibebaskan. Karena kesempatan dia masih menjadi budak, itu kesempatan bagi tuannya untuk mendidik dia, mendakwahi dia supaya masuk Islam. Maka kalau dia sudah beriman, dibebaskan sebagai hukuman terhadapnya karena memukul budaknya. Maka syarat kebebasan adalah dia harus beriman. Jadi Nabi SAW bertanya kepadanya dua pertanyaan. Aina Allah, di mana Allah? Man ana, siapa saya? Bukan untuk mengajak dia masuk Islam, tapi menguji dia beriman atau tidak. Bukan mengajak dia masuk Islam. Dia sudah muslim, namun perlu diuji dulu, benar nggak Islamnya. Maka dikasihlah dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Dia berkata, fis sama, di atas langit. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebaskan dia karena dia seorang wanita budak beriman. Perhatikan jemaah sekalian, hadis ini justru hujah membantah mereka bahwa mengimani Allah di atas langit termasuk keimanan, sehingga orang atau budak itu dibebaskan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibebaskan karena dia budak beriman, sebab mengimani Allah di atas langit. Seandainya dia mengatakan bukan di atas langit, dia berarti belum beriman, dia nggak akan dibebaskan. Justru hadis ini membantah mereka. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga tentang hadis ini dalam kitab beliau menetapkan sebagaimana adanya. Dan bantahan yang paling jitu sebenarnya terhadap golongan-golongan yang mengingkari Allah di atas, mudah saja. Kita katakan kepada mereka, mana salaf kalian? Sederhana. Adakah seorang sahabat yang pernah mengatakan seperti yang kalian katakan? Tidak ada. Sahabat semua berkata Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, persis seperti dalil. Mereka nggak pernah mengatakan, oh dalil ini nggak sesuai zahirnya, nggak, harus ditakwil, nggak. Yang Syekhul Islam, beliau pernah mengatakan, saya telah meneliti lebih dari 100 tafsir yang diriwayatkan dari para sahabat. Bayangkan jemaah sekalian, 100 tafsir beliau teliti. Kita satu kitab tafsir nggak selesai-selesai. Beliau teliti lebih dari 100 tafsir yang meriwayatkan penafsiran para sahabat terhadap Al-Quran. Kata beliau, tidak aku dapatkan sekalipun sahabat menakwilkan ayat-ayat sifat. Tidak ada sahabat yang mengatakan, oh maksud Allah di atas bukan di atas beneran, bukan sesuai zahirnya, harus ditakwil, maknanya Allah berkuasa. Nggak ada. Itu akidah baru. Makanya mereka nggak mungkin mengatakan ini akidah sahabat, ini akidah salafiyah, ini akidah Rasulullah SAW. Nggak mungkin. Mereka hanya bisa mengatakan ini akidah Asy'ariyah. Itu bantahan yang paling jitu. Pemahaman mereka tidak sama dengan pemahaman sahabat. Pemahaman mereka adalah baru. Mau dijelaskan, mau diputar-putar bagaimanapun, kita tanya satu saja, ada nggak sahabat pernah jelaskan seperti itu? Nggak ada. Ini nggak mungkin sahabat. Mereka lebih tahu daripada sahabat, nggak mungkin. Mereka lebih berilmu daripada sahabat, nggak mungkin.
Dan masih banyak bantahan-bantahan yang lain. Dan saya punya seri kajian tentang masalah sifat-sifat Allah, membantah penyimpangan-penyimpangan ini. Mungkin bisa dilihat di YouTube. Dan juga sangat bagus disertasi tesis master Ustadz Firanda. Itu penelitian S2 loh. Jadi ini nggak diragukan lagi keilmiahannya. Ya, jadi judulnya adalah tentang bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membantah orang-orang yang menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Yang intinya mereka semuanya terpengaruh filsafat. Intinya mereka semuanya terpengaruh filsafat. Dan munculnya penafsiran-penafsiran ini setelah masuknya filsafat ke negeri-negeri Arab. Sebelumnya nggak ada. Iya. Jadi itu intinya akidah yang baru, yang tidak ada di masa Nabi SAW dan para sahabat. Atau dengan kata lain, pemahaman yang bid'ah. Pada tahun 2001, teman ana hutang sebesar 200.000. Ketika tahun 2021 beliau ingin membayar hutangnya. Beliau ingin membayar 2 juta. Apakah selisihnya disebut riba atau memang bisa kita terima karena mengikuti kurs saat ini? Allahu alam, saya belum tahu jawabannya. Tapi kalau dia memberikan lebih dengan sukarela, tidak masalah. Yang terlarang itu kalau dipersyaratkan di awal. Kamu harus bayar 201. Lebih 1 rupiah saja itu sudah riba. Tapi kalau kita nggak persyaratkan dan dia mau bayar lebih, kita nggak memaksa dia, tidak masalah. Tidak masalah. Kita nggak persyaratkan, baik persyaratan yang tegas maupun tidak tegas. Tidak tegas itu misalnya seperti biasa ya. Ya. Itu nggak boleh. Jadi kalaupun lebih tanpa kita mempersyaratkan, maka tidak mengapa. Bahkan dianjurkan untuk berterima kasih kepada orang yang memberi hutang kepada kita. Apakah benar Imam Abu Hanifah termasuk ahlur ra'yu? Jika benar beliau termasuk ke dalam ahlur ra'yu, apa yang menyebabkan beliau menjadi ahlur ra'yu? Jadi beliau dikenal dengan ahlur ra'yu karena beliau banyak menggunakan kias. Dan itu sebabnya karena tidak seperti di kota Madinah, hadis-hadis dengan mudah didapatkan. Nah, beliau tinggal di Kufah, jauh dari kota Madinah. Maka beliau banyak menggunakan ra'yu. Tapi ra'yu yang dimaksud di sini adalah kias yang juga diambil dari kaidah-kaidah dalil. Jadi nggak keluar dari dalil. Tidak keluar dari dalil. Jadi kias itu masih dalam konteks dalil juga. Memang ada sebagian ulama segelintir saja yang tidak menggunakan kias, tapi itu pendapat yang tertolak. Mayoritas ulama menganggap kias adalah dalil juga. Ketika tidak kita temukan dalil tegas dalam Al-Quran atau dalam hadis atau ijma', maka kita gunakan kias. Dan pada dasarnya kias itu juga berasal dari dalil. Kias itu berasal dari dalil. Apa definisi kias? Taswiyatu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan cabang dengan asal. Cabang maksudnya hukum. Asal adalah dalil atau permasalahan yang dalilnya tegas.
Kenapa disamakan? Li'illatin jami'atin bainahuma. Karena adanya illah yang sama antara keduanya. Dan zaman kita sekarang banyak ulama harus menggunakan kias. Contohnya, rokok. Tidak ada dalil mengatakan, wahai kaum muslimin, rokok itu haram. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari hadis. Tapi dia bisa dikiaskan terhadap semua yang membahayakan. Terhadap semua yang membahayakan. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Atau semacam minuman-minuman hari ini. Ada bir atau juga narkoba, semuanya memabukkan. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Yang ada nabidh. Tapi hakikatnya sama. Sama-sama memabukkan. Maka dikiaskan kepadanya. Begitu seterusnya. Jadi begitu cara Imam Abu Hanifah. Bukan beliau ambil dari pendapat beliau tanpa bersandar kepada dalil, tidak. Dan syarat kias ini tidak boleh bertentangan dengan dalil yang tegas. Makanya Imam Abu Hanifah kalau datang kepada beliau dalil yang tegas ternyata bertentangan dengan pendapat beliau sebelumnya, maka beliau langsung tinggalkan pendapatnya, mengikuti dalil yang tegas. Itu syarat kias, nggak boleh bertentangan dengan dalil. Kalau di kemudian hari kita tahu ternyata ijtihad kita untuk mengkiaskan ini bertentangan dengan dalil, maka segera kita tinggalkan kias kita. Iya, wallahu alam. Masih ada waktu, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya soal perkara tadi yang Tuhan Sangsa itu kan berarti itu final. Apa itu, Pak? Final ya berarti ya. Finalnya terjadi kiamat itu kan tiupan itu. Iya. Sementara sebelum bers itu ada beberapa proses seperti kemudian Dajjal, kemudian Iya. maju. Itu udah lewat. Sudah lewat itu. Iya. Ah. Sebelum itu dulu kan. Iya. Iya. Nah, sementara jarak antara Dajjal kemudian ke Yajuj Majuj dan satu lagi hewan yang akan datang setelah sebelum itu kan masih lama prosesnya. Berarti kan artinya kemungkinan untuk terjadinya kiamat itu kan prosesnya sangat lama, ya kan? Apalagi sampai tidak ada satu orang pun yang menyebutkan la ilaha illallah, itu kan berarti ya wallahu alam gitu kan, kapan gitu. Nah, Pertanyaannya? sementara tanda-tanda kiamat itu memang sudah ada kan? Iya. Zaman sahabat pun sudah ada, zaman Nabi pun sudah ada. Iya. Nah, itu kan banyak orang yang di media itu yang bilang kalau ini kiamat sudah dekat gitu kan. Ya di sisi lain memang ada manfaatnya, tapi kita justru mengingat bahwa kita nggak tahu kapan. Tapi kan dari keterangan yang ada itu kan, ya ada proses-proses sebelum itu, gitu kan. Tapi dekat itu kan berarti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kan, gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi itu? Bagaimana sikap kita terhadap kiamat atau hari akhir itu seperti apa gitu. Keyakinan kita terhadap kiamat, dan juga sebaiknya kita jangan menganggap kiamat kan masih lama gitu kan. Ya, Baik. Iya. Nanti dari Dajjal ke Nabi Isa aja masih 40 tahun lagi Iya. berpuasa gitu kan. Kalau kita mungkin nggak sampai 40 tahun lagi. Baik. Iya. Terima kasih. Iya. Jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita renungkan itu nggak lama. Itu tidak lama. Itu sesuatu yang sangat dekat. Dan Allah tegaskan, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar.
Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah, yaitu pernah terbelah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita? Jangan ikuti perasaan kita. Perasaan kita masih lama, padahal sudah dekat sekali. Itu sudah dekat sekali. Apalagi kalau kita bandingkan dengan hari yang akan kita lalui di hari kiamat, di hari akhirat setelah kiamat. Maka bumi ini sebentar saja dibandingkan dengan kekal abadi. Jadi kesimpulannya, jangan ikut perasaan kita. Perasaan kita kayak masih lama, sebenarnya itu dekat sekali. Itu sangat dekat. Ini satu. Yang kedua, jemaah sekalian, ada yang lebih penting lagi untuk kita pikirkan. Kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kematian kita. Itu lebih dekat lagi. Dan ini yang lebih penting untuk kita pikirkan, karena dia lebih dekat. Kiamat kecil. Dan kita semua tidak tahu kapan datang kiamat kecil kita. Kalau begitu, kita harus beramal soleh. Makanya, nggak usah kita sibukkan dengan mengira-ngira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kira-kira kiamat. Yang kita sibukkan diri kita adalah apa bekal kita. Sebab bisa jadi besok kiamat kita terjadi. Apa bekal kita? Ini bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika datang seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Padahal kan ayat-ayat sudah mengatakan kiamat dekat. Orang ini bertanya kapan hari kiamat? Maka perhatikan apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk hadapi hari kiamat? Jadi Nabi nggak jawab, karena memang beliau juga nggak tahu. Dan juga karena bukan itu yang paling penting. Yang paling penting, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Orang itu menjawab, la syai' illa anni uhibbullah wa rasulah. Tidak ada yang hebat yang aku persiapkan kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Intinya adalah amal-amal soleh itu yang kita sibukkan, itu yang kita perhatikan. Orang yang meneliti peristiwa-peristiwa, lalu dia coba menghubung-hubungkan. Di Saudi sudah terjadi perebutan kekuasaan. Nah, di Indonesia begini dan begini, sesuai dengan hadis ini. Nah, ini bahaya. Ini bukan jalan yang ditempuh para ulama. Ya, bisa terjerumus pada hal itu, cocok logi. Artinya berbicara tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kita kembali saja kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Iman dan amal soleh. Itu yang kita sibukkan. Nggak usah khawatir. Nggak usah disibukkan dengan kapan tanggalnya hari kiamat. Masih berapa tahun kah? Itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan kita. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, silakan. Silakan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu sudah banyak keutamaan duduk di majelis ilmu. Apakah keutamaan ini berlaku juga di majelisnya para tidak bapak-bapak besar, waris, hajilah,
Baik. Jadi tentang keutamaan majelis ilmu. Apakah itu berlaku juga di majelis-majelis ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Namanya juga majelis ilmu. Sedangkan majelis mereka majelis kesesatan. Bukan majelis ilmu, justru majelis yang memerangi ilmu. Karena yang disebut ilmu definisinya adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulnya, dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat tentang ucapan Allah dan Rasulnya tersebut. Selain itu adalah bisikan setan. Jadi itu bukan majelis ilmu, majelis kesesatan. Justru dapat dosa. Orang yang hadir di situ dapat dosa dan sangat bermudarat. Dia bisa ikut tersesat. Dan juga dia secara tidak langsung membantu memperbanyak jumlah mereka. Dan itu bisa membuat mereka lebih semangat. Dan bisa juga menipu orang. Ada orang yang mungkin kenal kita, lihat, oh teman saya, dia katanya pengikut sunnah, dia saja hadir. Berarti saya ikut hadir dong. Jadi bahayanya bukan sekedar kita terpengaruh, tapi masih ada mudarat-mudarat yang lain. Maka tidak boleh kita menghadiri majelis-majelis tersebut. Kita hanya dapat dosa dan juga sangat bermudarat. Kita bisa tersesat. Iya. Apa ada solat namanya solat doim? Saya nggak tahu ya. Apa artinya solat doim? Solat selamanya begitu? Baru dengar, wallahu alam, nggak tahu dalilnya. Kalau solat sunnah mutlak ada. Solat sunnah kapan saja, asalkan bukan di waktu terlarang atau di tempat terlarang. Waktu terlarang itu ada 5. Ba'da subuh sampai terbit matahari. 1. Yang kedua, saat matahari sedang terbit sampai sudah terbit, kemudian sudah meninggi kurang lebih 10 menit, masuklah waktu duha yang pertama atau solat isyraq. Jadi ini yang kedua, saat matahari terbit terlarang. Yang ketiga, saat matahari tepat di tengah sampai dia tergelincir, masuklah waktu zuhur. Kemudian yang keempat, ba'da asar sampai maghrib. Yang kelima, saat matahari sedang terbenam. Saat matahari sedang terbenam. Kalau sudah terbenam, masuk waktu maghrib. Ini 5 waktu terlarang. Tempat-tempat terlarang seperti kuburan, WC, tempat-tempat kotor, kemudian tempat ontah, terlarang untuk sholat. Jadi ada sholat sunnah mutlak selain di tempat dan waktu terlarang. Kapan dan dimanapun terserah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bebas. Mau sebanyak-banyaknya tidak masalah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Iya. Tapi sholat daim, wallahu alam, apa maksudnya? Saya nggak tahu. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.